Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, karena beberapa pekan ke depan kita akan masuk di bulan suci Ramadan, maka malam ini kita akan menjelaskan seputar Ramadan, baik peristiwa-peristiwa sejarah ataupun amalan-amalan yang penting kita siapkan dari sekarang untuk menyambut Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari makhluk-makhluknya, dan ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu Allah pilih sebagian satu dari sebagian yang lainnya. Artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, maka di antara malaikat tentu ada yang lebih mulia di antara mereka. Tentu Jibril lah malaikatnya. Kalau cerita para nabi dan rasul, tentu di antara mereka juga ada yang lebih mulia satu dengan yang lainnya, dan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cerita tentang tempat, maka tidak ada tempat yang lebih mulia dibandingkan Mekah Al-Mukarramah, dan begitu seterusnya. Termasuk kalau kita cerita bulan, tentu tidak ada yang lebih mulia melebihi Ramadan. Itulah yang disebut dengan Sayyid Ash-Shuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Tidak heran karena Ramadan banyak peristiwa dan juga sejarah. Di antara peristiwa dan sejarah itu, pertama, diangkatnya Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Itu terjadi di bulan Ramadan, dan itu berdasarkan riwayat Hakim dalam Mustadraknya. Jadi ketika tentara Yahudi Romawi itu mereka mengepung rumah kediaman Isa bin Maryam. Ketika itu kan Isa sedang bersama Hawariyun, para murid-muridnya, maksudnya murid-murid pilihannya. Maka Isa mengatakan kepada murid-muridnya, siapa yang ingin kuserupakan wajahnya dengan wajahku, risikonya dia akan ditangkap, disalib dan dibunuh, tapi kujamin dia akan menjadi temanku di sorga. Akhirnya satu di antara murid Isa siap mengorbankan. Maka ketika itu Isa tertidur, kemudian Allah angkat Isa ke langit, tentara datang dan menangkap orang diserupakan. Kemudian dialah yang disalib, dialah yang dibunuh. Dari sini orang-orang Yahudi menyangka bahwa mereka sudah membunuh Isa dan mengatakan, qatalna al-Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa putra Maryam. Maka Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, bal rafa'ahu Allahu ila sama, bahkan Isa diangkat ke langit. Lah, pengangkatan Isa itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian juga peristiwa yang tak kalah menariknya adalah di bulan Ramadan adalah nuzulul wahyi. Karena permulaan turunnya wahyu itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi silang pendapat para ulama tafsir ketika mentafsirkan kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar tentu ada di bulan Ramadan. Cari Lailatul Qadar di luar Ramadan gak akan dapat, karena Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Maknanya Al-Quran turun di bulan Ramadan. Tetapi apa maknanya Al-Quran turun di bulan Ramadan itu? Sebagian ulama tafsir mengatakan maknanya ketika turun dari Lauhil Mahfud, diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah.
Baitul Uzza itu tempatnya di langit pertama. Jadi 30 juz itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz, kemudian diletakkan di Baitul Uzza. Lah ketika turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza itu di malam Lailatul Qadar, artinya di bulan Ramadan. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya bidayahnya, permulaan turunnya. Bukan 30 juz turun di bulan Ramadan, maksudnya permulaannya. Karena permulaan Al-Quran turun itu ketika Nabi SAW berada di Gua Hira. Jadi Rasul 1 bulan di Gua Hira itu di bulan Ramadan. Tepatnya di malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan, maka Jibril datang kepada Nabi SAW, dan itu pertama kali Jibril menemui Rasul. Kemudian mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Tapi Rasul mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Kata Jibril, baca. Rasul mengatakan, aku tak bisa baca. Karena di pikiran Rasul, kalimat perintah baca itu dikiranya membaca tulisan. Loh, Rasul tidak bisa membaca. Rasul itu Nabi Ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Sebab kalau Nabi bisa menulis, bisa membaca, nanti Al-Quran disangkanya saduran dari Injil dan Taurat. Makanya Rasul tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi para sahabat banyak yang bisa baca, bisa tulis. Ya, salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surah Al-Alaq inilah permulaan turun Al-Quran, dan itu di bulan Ramadan, tepatnya di Gua Hira. Jadi maksudnya inna anzalnahu fi lailatul qadr itu permulaan Quran turun. Ya, selebihnya ada di bulan Ramadan, ada di luar Ramadan, sampai 30 juz selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah, sampai 30 juz. Artinya permulaannya di bulan Ramadan. Intinya bahwa Ramadan ini turunnya wahyu. Dan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat mulia. Kalaulah bukan karena wahyu Allah, kita akan tersesat. Artinya permulaan hidayah turun kepada kita itu di bulan Ramadan. Makanya Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk yang membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya. Ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, terjadinya Amul Hazni. Amul Hazni itu tahun kesedihan. Jadi Nabi SAW beberapa tahun sebelum hijrah, kabilah-kabilah Arab itu marah. Jadi 8 kabilah Arab itu bersepakat untuk memboikot umat Islam. Akhirnya kemudian mereka pun sepakat memboikot siapapun yang menyokong pergerakan Nabi. Ya, salah satunya Bani Hashim. Bayangkan Bani Hashim diboikot oleh 18 kabilah. Sampai 3 tahun pemboikotan itu. Sampai mereka tidak bisa makan, sampai disebutkan mereka harus makan dedaunan dan akar-akaran karena kelaparan. Sampai harta Khadijah habis pada pemboikotan itu. Lah, pemboikotan ini berlangsung 3 tahun. Setelah kemudian 3 tahun pemboikotan itu dicabut, maka kondisi 2 manusia mulia pun akhirnya tumbang. Pertama Abu Talib, yang kedua istri Nabi Khadijah, sakit-sakitan akibat pemboikotan ini. Maka tepat di bulan Ramadan Khadijah meninggal. Dan ada yang mengatakan Abu Talib juga sama, tapi ada yang mengatakan tidak, Abu Talib meninggal bukan di luar Ramadan, tapi sakitnya di bulan Ramadan. Tapi kalau Khadijah sepakat, Khadijah meninggal di bulan Ramadan. Jadi ketika Khadijah sudah tua, karena bagaimanapun selisih umur dengan Rasul 25 tahun. Khadijah 40 tahun. Jadi kan 15 tahun ya selisihnya. Jadi ketika Nabi SAW sudah tua, Khadijah lebih tua lagi. Jadi ketika saat selepas pemboikotan itu tepat di bulan Ramadan, entah kenapa Khadijah itu ingin memasakkan sesuatu yang lezat bagi suaminya. Maka dimasakkan masakan yang enak, minuman yang lezat. Kemudian setelah matang dan siap dimakan, dia mencari Nabi. Rupanya tidak ketemu. Rupanya Nabi SAW ada di atas bukit. Maka Khadijah pun kemudian dengan susah payahnya harus naik ke atas bukit. Lah ketika belum sampai Khadijah naik di atas bukit, Jibril datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Muhammad,
sampaikan salam dari Allah. Satu-satunya manusia yang mendapatkan salam dari Allah Khadijah. Sampaikan salam dari Allah dan salam dari aku untuk Khadijah. Habarkan kepada Khadijah bahwa dia akan mendapatkan satu rumah, akan dibangunkan satu rumah, la sakhaba fiha wala nasab, di mana rumahnya tidak akan ada keletihan dan tidak ada kebisingan. Ya, karena Khadijah tidak pernah membuat bising Nabi, tidak pernah membuat susah Nabi. Tak tahu istri antum. Ya, ini kan Khadijah. Ya, jadi Khadijah memang membuat Rasul tenang. Makanya rumah di surganya pun penuh dengan ketenangan dan tidak ada kebisingan. Akhirnya kemudian ketika sudah dekat Khadijah, Jibril menyingkir. Kemudian Khadijah pun datang kepada Nabi. Dilihatnya Nabi itu lunglai karena stres, ya, banyak masalah di kepala Nabi. Maka Khadijah kemudian menghibur Nabi dan mengingatkan soal nasihat Waraqah ibn Naufal. Ya Khadijah, ya suamiku wahai Nabi Allah, ingatlah nasihat Waraqah ibn Naufal, bahwa engkau harus bersabar. Akhirnya kemudian Rasul memeluk Khadijah dan menyampaikan salam dari Allah dan dari Jibril. Tiba-tiba malaikat maut datang dan Khadijah meninggal di pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Khadijah meninggal di pelukan Nabi, tapi Nabi meninggal di pelukan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Lah, kematian Khadijah itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Ini peristiwa sebelum hijrah, ya. Adapun peristiwa setelah hijrah banyak. Ya, saya akan menyebutkan perkara yang besar saja berdasarkan nas Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah dan pembebasan kota Mekah. Dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Nasrullah di sini artinya perang Badar. Apabila datang kemenangan di perang Badar, maksudnya begitu. Dan perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah, tepat di bulan Ramadan. Para sahabat sedang berpuasa, mereka berperang, tapi Allah menangkan. Ya, karena bulan itu bulan berkah. Kemudian terulang lagi ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan juga, dan Allah juga menangkan. Ketika pembebasan Baitul Maqdis juga di zaman Amirul Mukminin Salahuddin Al-Ayyubi, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ya, makanya lihat sekarang Palestina dengan Israel ini biasanya kalau ada kerusuhan tahun-tahun sebelumnya biasanya terjadi di bulan Ramadan kan itu. Ramadan sekarang lebih sengit lagi itu perangnya. Ya, karena bangkitnya umat Islam itu biasanya di bulan Ramadan gitu ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua peperangan yang menjadi dasar peperangan-peperangan yang lainnya itu adalah Badar dan juga Fathu Mekah. Dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Kemudian juga yang sama adalah kematian Fir'aun umat ini. Siapa? Abu Jahal. Meninggal di bulan Ramadan. Oh, kalau begitu meninggalnya husnul khotimah malah di bulan Ramadan. Tidak, karena dia meninggal di perang Badar. Dia kan meninggal di perang Badar. Badarnya di bulan Ramadan. Dia meninggal di perang Badar ketika perang. Jadi itu azab bagi si Fir'aun umat ini, Abu Jahal laknatullah. Itu terjadi di bulan Ramadan. Termasuk juga meninggalnya putri beliau, Ruqayyah. Itu saat pulangnya Rasul dari Badar itu masih Ramadan. Karena ketika hendak berangkat pergi perang itu, Ruqayyah sudah parah sakitnya. Makanya Utsman ketika mendaftarkan diri untuk berperang, Rasul tahan, jangan. Kata Nabi SAW, sebaiknya kau rawat istrimu dan kupastikan kau akan mendapatkan bagian harta ghanimah perang walaupun kau tidak ikut perang. Maka Utsman pun akhirnya terpaksa tidak ikut perang karena merawat istrinya Ruqayyah. Dan ini juga tanggung jawab seorang suami. Di antara 5 kewajiban suami itu, 1 ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, ngasih tempat, dan obat-obatan, kesehatan maksudnya. Itu 5 pokok suami kepada istri. Ini wajib, kalau tidak berdosa antum. Kalau sakit nggak usah ke. Biar dibiarin. Nggak usah nunggu mati, nambah saja. Ngapain nunggu mati? Nambahlah. Apa pula nunggu mati?
Repotnya gini, kadang-kadang itu matematika salah, 1 tambah 1 1, atau 1 tambah 1 dua-duanya hilang. Tapi intinya kembali bahwa Ruqayyah itu ketika Rasul pulang dari Badar rupanya sudah meninggal dunia. Subhanallah ya. Dan banyak peristiwa-peristiwa termasuk berdirinya Universitas Al-Azhar Mesir. Ya, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Sejarah awalnya berdirinya Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Dan banyaklah kisah-kisah tentang bulan Ramadan. Intinya bahwa banyak peristiwa terjadi di bulan Ramadan. Dan subhanallah, Ramadan ini merubah segalanya. Merubah semuanya. Jadi dengan datangnya Ramadan itu terubahkan seluruh alam semesta. Bayangkan, Ramadan ini merubah kondisi neraka, merubah kondisi sorga, merubah alam jin dan syaitan. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun niran, wa suffidati asyayatin." Apabila datang Ramadan kepada kalian, maka pintu-pintu neraka yang sehari-hari terbuka tiba-tiba ditutup. Bayangkan, alam neraka dirubah dengan Ramadan. Semua pintu neraka ditutup. Padahal setiap hari terbuka sampai hari ini. Tapi dengan datang Ramadan semua ditutup. Kemudian pintu-pintu surga yang tadinya tertutup terbalik pula, semua terbuka. Merubah alam surga. Kemudian merubah alam jin dan syaitan, di mana maradatus syayatin, setan-setan yang paling jahat yang kalau menggoda itu sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan itu semua diikat di bulan Ramadan. Jadi maksudnya setan-setan diikat tidak semua diikat. Maksudnya maradatus syayatin. Sebutkan dalam riwayat maradatus syayatin. Kan bertingkat-tingkat setan itu, ada iblis paling tinggi, di bawah kalau dibuat struktur yayasan tuh iblis gitu. Nanti di bawahnya itu ada ifrit gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada maradah. Di bawahnya lagi ada ghul, ada jin, ada setan. Jadi dia tingkat-tingkatan. Lah yang paling jahat dari anak buah iblis itu disebut maradah. Itu kalau goda-goda betul sampai tingkat kekufuran. Ya, lah setan-setan yang paling jahat-jahat ini yang diikat. Yang kecil-kecil ya masih berkeliaran. Ya, makanya ini juga satu pertanyaan, kok ada orang yang masih nggak puasa di bulan Ramadan, katanya setan udah diikat. Nah, gitu ya. Yang diikat itu setannya, dianya tadi ikat. Jadi maksudnya setan-setan kecil masih berkeliaran. Dan walaupun tidak ada setan, bukan berarti kemudian orang yang tidak puasa di bulan Ramadan itu diganggu setan. Anggaplah tidak ada setan. Karena yang membuat jahat itu bukan setan aja, hawa nafsu juga bisa membuat jahat orang. Ya, karena hawa nafsu itu tercipta syahwat, kalau setan tercipta syubhat. Penyakit manusia cuma 2 saja. Pertama syubhat, syubhat merusak agama. Kalau syahwat merusak akhlak, zina, mencuri, korupsi, minum khamar, itu kan akhlak semua. Ya, tapi setan ini dibuatnya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, pindah agama. Itu kan belum. Kalau setan ini tujuannya supaya pindah agama aja, ya, supaya rusak agamanya. Tapi kalau hawa nafsu ini supaya akhlaknya rusak, ya, mengikuti syahwat perutnya, syahwat kemaluannya, syahwat kepalanya, dan begitu seterusnya. Jadi 3 alam ini terubahkan. Dalam riwayat bahkan pintu-pintu langit terbuka. Jadi langit-langit juga terubahkan di bulan Ramadan. Jadi kalau pintu-pintu langit itu ya dibuka ketika Senin Kamis atau ketika ruh naik itu ya, dibuka pintunya. Tapi Ramadan ini buka tuh mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi betul-betul memang dirubah alam semesta ini. Semua alam semesta dirubah dengan kondisi Ramadan. Apalagi dengan datangnya Lailatul Qadar itu merubah semuanya. Artinya begini, ikhwatu fiddin. Kalau seandainya sorga bisa terubahkan dengan Ramadan, neraka bisa terubahkan dengan Ramadan, alam jin dan setan juga berubah, langit-langit juga berubah. Kalau kita ingin berubah itu sebenarnya waktunya Ramadan. Itu paling mudah. Kalau kita ingin merubah diri yang lebih baik lagi, itu pasti waktunya di bulan Ramadan tuh. Itu paling cepat. Kenapa? Karena pendorong perubahan. Kok perubahan jadinya? Ya. Ya. Jadi pendorong yang perubahan alam semesta begitu cepat di bulan Ramadan, maka kalau kita ingin berubah, yakin pasti bisa.
Orang ngerokok aja nggak ngerokok di bulan Ramadan. Kan gitu ya kan. Coba di bulan Ramadan itu apa? Karena di bulan Ramadan itu betul-betul ziyadatul iman, penambahan iman itu tidak Anda lihat di luar Ramadan. Tidak ada. Masjid tidak ada yang paling penuh kecuali Ramadan. Tidak ada. Selain Ramadan lihat masjid, segitu-gitu aja. Tapi kalau Ramadan sampai ke tempat sandal dikasih terpal. Ya, sampai sholat ke tempat-tempat sandal. Walaupun minggu pertama aja. Minggu kedua itu udah mulai geser ke depan kan. Artinya tapi kita bisa lihat masjid-masjid penuh di mana-mana. Tidak di kota, tidak di desa, tidak di negeri Indonesia, pokoknya negeri-negeri Islam. Hampir masjid penuh semuanya. Dan tidak ada orang yang membaca Quran paling banyak kecuali Ramadan. Sekarang kalau dengar Quran itu mau azan aja ada qiraah. Nanti Ramadan kayak suara tawon di mana-mana. Bahkan sampai jam 1, jam 2 pun dia masih ngaji. Entah rekaman entah dia, enggak tahu juga. Tapi yang jelaskan Ramadan ini baca Quran luar biasa di mana-mana. Orang sedekah loh, orang bakhil pun bisa sedekah bulan Ramadan itu. Cari sedekahan di bulan Ramadan paling mudah, masuk ke masjid makanan semuanya. Jadi betul-betul terobahkan semuanya. Coba bayangkan, masjid penuh, orang baca Quran banyak, kita dengar Quran di mana-mana gitu. Sempitlah setan. Loh, kalau datang Ramadan kita tidak berubah itu ya melampau menurut saya itu. Buka gratis. Buka gratis kan itu. Coba. Kalau kita nggak berubah ini kan aneh gitu kan. Karena setan itu sudah disempitkan, hawa nafsu aja disempitkan. Karena ibadah yang memungkinkan menekan syahwat setekan-tekannya itu ibadah puasa. Ibadah yang lain sulit menekan syahwat. Hatta sholat sendiri sulit menekan syahwat. Tapi kalau puasa betul-betul ditekan syahwat itu ke titik terendah. Karena syahwat itu tidak terjadi kecuali karena 5 perkara. Pertama, fudulul kalam, banyak ngomong. Ya kalau orang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Ada banyak salahnya, banyak dosanya nanti kan. Kalau orang puasa nggak mungkin banyak ngomong. Kalau orang banyak ngomong lagi puasa dicurigai itu puasanya. Kok puasa apa? Kok banyak ngomong dari tadi? Kan gitu ya. Karena orang kalau lagi puasa ngomong kan haus. Otomatis sedikit lah ngomongnya dia. Yang kedua, fudulut ta'am, banyak makan. Kalau orang puasa nggak mungkin makan. Dan banyak makan itu yang menjadikan lemahnya badan. Orang kalau kenyang ngantuk tidur kan itu ya. Tapi kalau orang lagi puasa lapar dia, susah tidur. Enggak Ustaz, ada juga yang puasa tidur orang tuh. Tak tahu dia mungkin balas dendam. Ya kan, malamnya dimakan banyak-banyak kan gitu. Enggak tahu juga. Intinya kalau dia betul-betul puasa itu enggak tidur dulu, perang kok. Ya, perang Badar itu perang di bulan Ramadan kan itu. Kemudian yang ketiga, fudulul kalam, kemudian fudulul ta'am, kemudian mukhalatatun nas, banyaknya bergaul. Syahwat itu diakibatkan banyak bergaul, banyak ya ngadiri sana, ngadiri pertemuan sini, ketemu di warung ini, ketemu di warung itu. Tapi kalau sudah Ramadan, apalagi siang-siang bolong panas-panas diajak jalan-jalan, mikir juga orang tuh. Bagus di rumah saja, ngasih ngadem kan gitu. Apain juga kan. Akhirnya apa? Pandangan kita sedikit banyak akan ghaddul basar. Nggak melihat hal-hal yang aneh-aneh di luar kan. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang menjadikan munculnya syahwat adalah farj, kemaluan. Ya, kemaluan kan gitu. Dan biasanya orang yang berpuasa syahwatnya berkurang. Ya, karena orang kalau jima di bulan Ramadan batal lah Ramadannya kan gitu ya. Artinya dia akan menahan syahwatnya. Ya, pasti akan ditahan syahwatnya gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, cara berpikir dia pasti akan positif, karena biasanya syahwat terbentuk dari pikiran yang enggak gitu ya. Dia membayangkan hal-hal yang maksiat gitu. Itu akan teredam di bulan Ramadan. Itu dari segi syahwat itu ditekan. Kemudian setan pun susah akan masuk ke tubuh manusia. Kenapa? Kan Rasul mengatakan setan itu masuk ke tubuh manusia dari jalan darah. Setan itu masuk ke tubuh manusia itu dari jalan darah. Orang kalau puasa darahnya agak pelan dia, akan sulit setan itu masuk. Ya, makanya salah satu pengobatan bekam itu ruqyah itu dengan cara bekam. Dan kenapa kemudian setiap pertengahan bulan Ayyamul Bid itu kita disunahkan puasa? Karena untuk meredam gangguan setan. Karena Ayyamul Bid itu terjadi ketika bulan purnama. Dan Rasul mengatakan ista'idzu bil qamari, berlindunglah kepada Allah dari purnama. Karena purnama itu kekuatan setan lagi memuncak. Ya, makanya kita berlindung dari purnama itu. Nah, disitulah makanya kenapa kita disunahkan berbekam di pertengahan bulan dan berpuasa Ayyamul Bid.
untuk mengurangi ya, gangguan setan kan itu ya. Agar semua syariat itu kan ada hikmahnya, nggak begitu saja disyariatkan kan, mesti ada alasannya kenapa disyariatkan. Ya. Lah karena puasa itu juga kita tahu bagaimana setan akan sulit menggoda kita, kemudian syahwat juga teredamkan. Makanya pertanyaannya, kalau seandainya masuk Ramadan, kemudian Ramadan kok tidak berubah, ini melampau. Dari sini Rasul pernah mengaminkan sampai 3 kali ketika naik ke atas mimbar. Naik kakinya ke mimbar yang pertama Rasul mengatakan amin. Naik ke mimbar kedua Rasul mengatakan amin. Naik ke yang ketiga Rasul mengatakan amin. Kemudian Rasul berkhutbah Jumat. Selepas khutbah, sahabat kemudian datang dan mengatakan, alama amanta ya Rasulullah. Rasul tadi kau membaca amin 3 kali, kami enggak dengar doa Anda. Maka Rasul mengatakan, oh enggak, waktu saya naik ke atas mimbar itu Jibril tadi datang. Dia mendoakan 3 doa, minta diaminkan, kuka aminkan. Lah salah satunya doa Jibril adalah ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dunubi. Celaka dan binasa orang yang masuk Ramadan 1 dosa pun tidak diampuni. Celaka orang kayak gini. Bulan Ramadan bulan ampunan, kok masuk Ramadan keluar Ramadan kok nggak diampuni, kan aneh gitu. Makanya orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, jadi masuk Ramadan itu pasti akan senang. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, senangnya kenapa? Karena 2 perkara. Pertama, karena Ramadan akan menambah keimanan kita. Orang yang beriman itu kalau angan-angannya Ramadan itu pasti ceritanya pengen cepet taraweh, pengen ngaji, pengen meningkatkan iman. Makanya seorang mukmin itu pengen ketemu Ramadan. Yang kedua, bukan hanya iman dan ibadah, yang kedua, seorang mukmin itu kalau masuk Ramadan pengen memperbanyak pahala. Jadi pengen memperbanyak ibadah dan keimanan, dan juga ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Itulah makanya orang yang beriman masuk Ramadan itu senang. Tapi ada orang yang tak senang masuk Ramadan. Kepikiran, aduh lapar lagi aku katanya. Nah kan? Gak bisa lagi nih kuliner-kuliner. Tutup semua warung. Enggak tutup sebenarnya. Depannya ditutup, ya belakangnya dibuka. Makanya kalau nengok ke bawah itu bukan kaki kursi, kaki orang semua. Gitu ya. Artinya bahwa di sini lihat bagaimana Ramadan bisa merubah segalanya. Maka jadikanlah momen bulan Ramadan itu untuk merubah. Kalau ingin, makanya banyak orang yang taubat di bulan Ramadan, banyak orang yang masuk Islam di bulan Ramadan, banyak orang yang tidak pernah ngaji jadi ngaji di bulan Ramadan. Pokoknya Ramadan ini bulan yang mulia, yang luar biasa. Taib. Secara singkat saja saya akan sebutkan amalan-amalan apa saja ya yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama tentu ibadah puasa adalah di urutan pertama, karena kalau sudah disebut Ramadan pasti identik dengan puasa, makanya disebut bulan puasa. Dan ingat, di dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat, di sini Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak katakan ya ayyuhalladzina amanu wujiba, diwajibkan? Pakai kalimat wajib saja atau furido, difardukan. Kenapa pakai bahasa kutiba? Kan kalimat fardu ada bahasa Arabnya, kalimat wajib juga ada bahasa Arabnya. Kenapa menggunakan kutiba? Ulama tafsir mengatakan sebuah ibadah yang ketika secara makna diwajibkan menggunakan lafaz kutiba, dipastikan ibadah itu berat. Seperti contohnya kutiba alaikumul qital, diwajibkan perang, wa huwa kurhul lakum, dan perang itu menjadi sebuah kebencian bagi kita karena berat orang berperang itu. Tidak semua orang berani berperang. Jangankan cerita dengar meriam, dengar petasan aja kita takut, atau mungkin gas 5 kilo LPG meledak aja kita ketakutan. Karena kita nggak siap berperang ini. Perang itu perlu mental. Ya, jadi kalimat kutiba ini berat, atau umpamanya kutiba alaikumul qital tadi contohnya. Termasuk juga kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan qisas berat. Walaupun membunuh dia, kalau disuruh dibunuh balik kan tak mau dia, kan begitu. Dia membunuhnya gampang, tapi ketika dikisas tak mau pula dia. Termasuk juga puasa. Kenapa puasa itu begitu berat? Ya, pertama, karena puasa itu ibadah yang lama. Ibadahnya lama. Kalau sholat kan tergantung mood dan surat yang kita baca.
Kalau kita baca Al-Baqarah lama, kalau Al-Fil ya sebentar aja, kan gitu ya. Tergantung suratnya. Kita bisa setting dari 20 menit ke 2 detik pun bisa sholat itu. Itu kan tergantung settingan kalau sholat kan. Kalau puasa macam mana nyetingnya? Oh seduhur saja Ustadz, mana bisa? Seasar, makin nggak bisa kan gitu. Ya tetap dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mau tidak mau sejalan itu. Berat. Ya. Kemudian beratnya puasa itu bukan hanya waktunya lama, menjaga waktu ketika mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu berat lagi, menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga ini, menjaga itu kan gitu. Jadi beratnya. Makanya karena puasa ibadah yang berat, setiap yang sukses dalam puasa maka mereka mendapatkan pahala tanpa batas. Setiap ibadah itu jelas nominal pahalanya, kecuali puasa tidak ada nominalnya. Kenapa demikian? Karena Allah yang berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana azzibi. Puasa itu untukku, milikku, aku yang akan membalasnya. Tanpa menyebutkan nominalnya. Dan kalau baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Sedekah 1 sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat kebaikan kan itu. Nah, jadi semua ibadah itu dikembalikan kepada kita pahalanya, kecuali puasa. Dikembalikan kepada Allah. Kenapa dikembalikan kepada Allah? Karena ibadah satu-satunya yang ikhlas dan jauh dari riya itu hanya puasa. Semana caranya orang puasa mau riya? Kecuali dia ngomong, "Afwan lagi puasa saya." Coba dia nggak ngomong. Pamannya sama ini besok hari Kamis atau hari Senin. Antum puasa, jangan ada yang ngomong. Saya nggak tahu mana satu yang puasa kan? Pemain disodorin air, padahal dia sedang puasa, dia udah minum, pemainnya. Maksudnya udah minum tadi sahur kan itu dia. Dia bisa saja ngomong begitu kan? Susah. Tapi kenapa? Karena puasa gak ada wujudnya. Lain dengan sholat kan ada wujudnya, takbiratul ihramnya nampak, ruku sujudnya nampak, sedekah bawa hartanya nampak gitu ya. Tapi kalau puasa ini tak jelas wujudnya. Oh enggak Ustaz, itu saya tahu orang itu puasa. Kenapa? Pucat tuh mukanya katanya. Orang pucat muka bukan puasa. Dia demam 2 hari tak tidur. Kan gitu ya. Atau dia suka ngeludah, itu tuh puasa itu. Ngeludah terus dari tadi itu. Lagi sariawan itu. Jadi nggak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang susah ria dan penuh dengan keikhlasan itulah ibadah puasa, ya. Adapun sejarahnya ya, banyak. Kemudian yang kedua, al-qiyam. Ibadah identik dengan Ramadan biasanya sholat tarawih, qiyamul lail, ya. Dan sebaiknya qiyamul lail itu umpamanya kan terkadang kita ini ada yang beda madhab. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Ya. Kalau Allah takdirkan kita yang meyakini 11 rakaat kemudian sholat di belakang imam yang 23 rakaat, jangan 11 rakaat kemudian pergi. Ikut saja yang 23 rakaat. Ya, kenapa demikian? Karena ada keutamaannya. Atau kita yang 23 rakaat nih, kok sholat di belakang imam di sebelah, ikut 11 rakaat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi mengatakan, man qama ma'a imamihi. Di sini dikeluarkan Imam Ahmad Tirmidzi, man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat bersama imam dan dia sholat sampai imam berpaling. Artinya nunggu berpaling dulu imam baru kita berpaling. Nunggu bubar imam baru kita bubar. Jangan membubarkan diri imam belum bubar gitu maksudnya, ya. Kata hadis ini, siapa yang sholat di belakang imam sampai imam berpaling, kita ikut berpaling. Kata Nabi SAW, kutiba, maka akan dicatat pahala bagi dia qiyamul laili. Ya, kutiba lahu qiyamul lail, maka dicatat pahala seolah-olah Anda sholat malam 1 malam suntuk tuh. Coba bayangkan. Kalau kita sholat pada isya sampai subuh, siapa yang kuat? Tapi cukup sholat tarawih sampai selesai imam, maka kita dianggap sholat malam 1 malam suntuk tuh. Luar biasa. Artinya kalau antum bubar, ini kan 23 rakaat 11, antum gak dapat apa-apa lah, karena tidak bubar bersama imam. Makanya kalau pengen yang 11 cari imam yang 11 juga kan gitu ya. Udah tahu 23 rakaat ke situ pula. Sebenarnya tidak ada masalah. Ya, mau yang 11 mau yang 23 itu semua juga ada pendalilannya. Yang masalah itu yang tidak taraweh sebenarnya. Intinya seperti itu ya kan. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, qiraatul Quran. Nah, ini memang ibadah di bulan Ramadan. Banyak sekali para ulama itu kalau datang Ramadan dia menghentikan daras pelajaran dan mereka berpaling kepada Quran. Imam Malik sendiri
Imam Malik itu hafal Quran sebelum balik. Sebelum balik sudah hafal Quran Imam Malik. Tapi kalau datang bulan Ramadan dia ambil mushaf. Dia baca dari mushafnya. Padahal dia hafal Quran. Artinya disunnahkan, dianjurkan tetap kita pegang mushaf dan baca Quran. Kalau bisa dihatamkan. Jangan handphone. Boleh dari handphone. Cuman lobetnya masalah nanti. Ya, itu aja. Nah, makanya dibedakan mushaf Quran, mushaf ini. Nah, ini mushaf ya. Ini mushaf juga, ini mushaf elektronik namanya. Ini mushaf kertas. Ini hukumnya beda. Wanita haid tidak boleh baca Quran dari sini. Karena ini mushaf. Tapi wanita haid boleh baca Quran dari sini. Boleh. Karena ini bukan mushaf. Ini sewaktu-waktu bisa diganti ininya, programnya. Bisa dihilangkan, bisa dimunculkan, bisa digeser, bisa dihapus, bisa dimunculkan. Makanya para ulama kontemporer ketika berfatwa hukum wanita haid membaca mushaf, kalau mushafnya yang dimaksud ini kertas, haram, tidak boleh. Karena ada hadisnya. Tapi kalau handphone boleh, wanita haid boleh dari elektronik. Karena ini bukan mushaf, ini handphone. Walaupun ada mushafnya, pamannya ada mushafnya. Ini apa ini? Pasti ngomong handphone semua orang. Nggak ada yang ngomong mushaf. Padahal ada mushafnya kan. Coba kalau ini apa? Handphone. Oh bego tuh. Ini mushaf kok bilang handphone. Kan itu ya. Ya, karena ini bukan mushaf, secara penamaan aja beda gitu. Makanya wanita haid, wanita nifas boleh ya membaca Quran dari handphone. Dan ini sebuah rahmat dari Allah. Allah mudahkan adanya handphone sehingga wanita haid bisa baca. Karena dia tidak sedang memegang mushaf. Tapi makin banyak handphone, makin malas dia. Jadi baca Quran, makin tak mau dia. Padahal Allah mudahkan kan. Sekarang kalau kita nenteng mushaf ini kayaknya malu. Disangkanya salah alamat. Mesti di sana loh. Enggak, saya mau ke warung. Kenapa? Kan dia bawa mushaf kan? Tapi bawa handphone walaupun ada mushafnya, enggak ada orang tanya seperti itu. Artinya kan kita bisa di warung bisa baca mushaf, bisa di kendaraan. Tapi kalau kita baca kadang-kadang malu kalau bawa mushafnya kan. Artinya Allah mudahkan baca Quran. Ketika Allah mudahkan tak mau juga baca Quran kan aneh. Ya, artinya bahwa oke lah di luar Ramadan mungkin kurang baca Quran, tapi kalau masuk Ramadan maka fokuskan. Kenapa? Tadi sejarahnya sudah saya jelaskan. Karena bulan Ramadan itu bulan turun wahyu. Artinya wahyu itu yang kita baca. Nah itu ya. Nah, kalau sekarang bulan itu bulan turun wahyu, kita tidak perhatian dengan wahyu, ini luput bagi dia kebaikan. Kemudian qiraatul Quran yang keempat, sedekah. Nabi itu paling dermawan di bulan Ramadan, apalagi datang Jibril. Ya. Lah sedekah di bulan Ramadan ini bisa juga dalam bentuk memberikan iftar, dan itu pahalanya luar biasa. Ya. Karena Rasul mengatakan man fattara shaim kana lahu ajru shaim. Siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa ketika iftar, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau kita umpamanya ke masjid nih ngasih 10 kotak makanan dan 10 minuman gitu kan. Kemudian dengan makanan dan minuman kita orang itu membatalkan puasa, berarti pahala dia dikasihkan ke kita. Kalau 10 orang berarti 10 orang berpuasa untuk kita. Makanya kalau ngasih ke masjid itu yang aneh-aneh biar dilirik orang. Jangan bakwan aja kan, sama aqua gelas, jangan. Kalau bisa itu yang menarik-narik, yang warnanya hijau, cincau atau apa kan. Jadi ini dulu nih. Nah gitu. Jadi kalau aqua gelas, malas aqua gelas kan. Kasih yang enak. Jadi makanan kita lu disantap kan. Iya. Jadi gimana caranya menarik orang itu ngambil makanan kita? Ya kalau yang biasa-biasa itu nanti habis sisa aja katanya. Kan gitu. Jadi harus yang enak-enak. Jadi senang juga yang puasa juga pasti akan nyari-nyari ke masjid itu lagi. Enak di masjid itu katanya. Kenapa? Pelangi itu semua warnanya bisa dimakan gitu kan. Taib. Ini juga dalam bentuk sedekah ataupun sedekah beri makan iftar atau sedekah secara umum. Ya, karena bagaimanapun sedekah di bulan Ramadan pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sedekah di bulan-bulan yang lainnya. Ya, sedekah sekarang pun berpahala. Ya, tetapi kalau kita sedekah di bulan Ramadan itu lebih berpahala lagi. Terlebih-lebih kalau sudah mendekati 10 akhir Ramadan. Ya, supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar dari sedekah kita. Umpamanya begini, ini sekarang malam 20 Ramadan. Berarti ke depan lagi 10 hari Idul Fitri. Kita mau sedekah tiap malam, tidak ada duitnya Ustaz. Kata siapa? Pecahkan aja. 1 juta dipecahkan jadi 100. Tiap malam 100. Tidak mungkin dari 100 tak ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Pasti ada yang bertepatan. Iya kan? Kalau tiap malam lah. Saya punya uang 1 juta, saya pecah 100.
Setiap malam kasih kotak infak, kasih kotak infak. Nggak mungkin dari 10 hari itu nggak ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, pasti ada. 10 hari terakhir. Ya pokoknya iya 10 hari terakhir. Ya, pasti ada yang bertepatan. Lah coba kalau yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu kita masukkan 100 mamanya ke Jabal Uhud, ya kan? Bayangkan. Contohnya ya ngasih ke pesantren saya sana Jabal Uhud 100 tiap hari kan 1 juta sebulan tuh. Ya. Coba kalau satu malam itu bertepatan dengan 100.000, seolah-olah kita sedekah 84 tahun 100. Luar biasa kan begitu. Nah itu kalau 100, kalau infaknya 1 juta ya seolah 1 juta tiap hari 84 tahun. Kita aja belum sampai ke situ umurnya. Nah, luar biasa. Ya. Nanti saya kirim nomor rekeningnya. Tenang aja. Ada 4 rekening. Mau rekening yang mana silakan. Toib, ini contoh yang keempat sedekah. Kemudian yang kelima, keenam dan ketujuh zikir, doa dan istighfar. Ini penting ya. Karena kalau bisa di bulan Ramadan itu diperbanyak pahala. Kapan lagi ya? Belum tentu kita dapat Ramadan berikutnya, hanya mungkin Ramadan ini yang terakhir kita tidak tahu. Makanya kalau bisa lisan kita perbanyak zikir, lisan kita perbanyak doa, dan lisan kita perbanyak istighfar. Terutama kata para ulama di 3 tempat. Setiap hari di bulan Ramadan berdoalah, berzikirlah dan istighfarlah di 3 tempat. Pertama, menjelang berbuka. Kata Nabi SAW, salasatun, ada 3 tempat kata Rasul mustajab liddu'a. Kalau orang berdoa pasti mustajab. Kata Nabi SAW pertama apa? Da'watus sha'im inda fitri. Doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Itu mustajab. Kenapa? Karena kita memulai doa setelah kita ini betul-betul melepas dosa. Kan pagi-pagi kita sudah puasa, artinya kan sudah luar biasa, hati kita, badan kita sudah bersih. Sehingga ketika menjelang berbuka itu, kalau kita menengadahkan tangan, itu waktu yang sangat mustajab. Ya 5 menit atau 10 menit sebelum maghrib. Nah itu kalau bisa jangan pegang handphone dulu, jangan pegang remote cari channel mana yang cepat azan dulu. Pokoknya ya fokus di situ. Pertanyaannya, doa apa yang antum panjatkan di situ? Maka ulama salaf mengatakan, di situ waktu Allah memulakan memerdekakan manusia dari api neraka. Kata Rasul, setiap malam di bulan Ramadan Allah memerdekakan dari hamba-hambanya dari neraka, dan itu setiap malam, dan dimulainya ketika tenggelam matahari. Jadi ketika itu kita angkat, ya Allah bebaskan saya dari neraka, ya Allah bebaskan istri saya, suami saya, orang tua saya, anak saya, baik yang hidup ataupun yang mati, bebaskan mereka dari api neraka. Itu doanya ya, jangan yang lain. Menjelang berbuka. Karena di situ waktunya Allah membebaskan kita dari api neraka. Itu kan Ramadan kan pembebasan kita dari api neraka. Kapan waktunya? Itulah menjelang berbuka tuh. Nah, itu yang kita panjatkan. Ya, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, Allahumma a'tiq riqabana minar nar, pakai bahasa lah terserah, pakai bahasa Padang boleh juga kan begitu. Pakai bahasa Jawa, Sunda terserah lah. Ya, bahasa Bawean pun tidak apa-apa kan itu. Jadi boleh semua pakai bahasa, Allah lebih paham. Ini yang pertama, jangan tinggalkan doa menjelang berbuka. Yang kedua, jangan tinggalkan doa sepertiga malam akhir. Karena di bulan Ramadan yakin antum bisa bangun. Nggak bangun pun dibangunkan. Nggak dibangunkan keluarga, obrok-obrok di luar tuh rame tuh, brok. Suruh bangun, sahur. Mau tidak mau bangun kita. Gimana caranya menghindari? Masjid udah teriak-teriak. Kan itu. Macam-macam ya kan sekarang ini. Jadi memungkinkan kalau di luar Ramadan kita bangun sepertiga malam itu susah. Kalaupun bangun hanya numpang kencing balik lagi. Tapi kalau Ramadan mau tidak mau bangun, karena itu waktu sahur. Kan sayang kalau sahur hanya makan saja. Padahal di situ Allah katakan, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang beristighfar ku ampuni dosanya. Masa kita bangun untuk sahur saja? Sahur ini apa? Memang ibadah betul, tetapi ada yang lebih hebat daripada sekedar sahur. Di situ Allah membukakan pintu doa. Berdoalah kepada Allah di situ. Ya, macam-macam, minta juga dibebaskan dari api neraka. Kemudian yang ketiga, setelah subuh jangan tidur. Ya, Ramadan jangan tidur, karena biasanya kalau sudah Ramadan karena malamnya begadang atau sahur itu ngantuk pula pada subuh. Kalau bisa jangan tidur. Kalau maupun tidur nunggu terbit matahari. Karena itu waktu berkah, berdoa di situ. Ini 3 waktu nih.
Jangan tinggalkan doa, zikir dan istighfar menjelang berbuka, sepertiga malam akhir, setelah subuh sampai terbit matahari. Kemudian juga yang nomor 8, silaturahim. Penting karena Ramadan ini harus hati kita jernih. Jangan sampai kemudian kita ini ada musuhan dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga. Maka ikatlah dengan silaturahim, dengan persaudaraan. Jangan sampai ketika datang Idul Fitri gitu ya, badan sudah bersih, pakaian baru, sepatu baru, semua serba baru, hati pula kotor. Cemana caranya dia bahagia? Ya, makanya dibersihkan dari awal Ramadan tuh. Ketika masuk Lebaran, hati sudah bersih, pakaian pula bersih. Oh, itu baru orang yang Lebaran tuh. Ya, jangan sampai ketika Lebaran ketemu musuhnya tamu salaman kan itu. Itu padahal sudah diingetin. Kapan lu minta maaf? Nunggu Ramadan kata, nunggu Ramadan. Setelah Ramadan nunggu Lebaran katanya. Setelah Lebaran tak minta maaf juga. Ya, ada orang seperti itu. Nah, jadi itu penting silaturahim karena itu gunanya untuk membersihkan hati. Kemudian umroh kalau yang punya uang, karena umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji pahalanya. Ya, kalau bisa umroh. Ya, makanya dari sekarang lah kalau mau daftar umroh nih. Kalau mau daftar saya berangkatkan. Ya, Taib. Nah, ini promosi lagi. Taib. Kemudian yang ke-10, al-ijtihad fil ashril awakhir. Kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, sungguh-sungguh. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan gaya Rasul apabila masuk 10 akhir Ramadan. Apa kata Aisyah? Syadda mi'zarahu, dia kencangkan sarungnya. Kalau kita longgarkan pula sarungnya. Rasul mengencangkan artinya tidak menggauli istrinya. Nah, dikencangkan itu artinya tidak menggauli istrinya. 10 akhir Ramadan ditinggal karena dia itikaf di masjid. Kalau kita itikafnya di kamar, ya nggak kencang-kencang lah sarungnya kan gitu. Gitu. Artinya bahwa yang ke-10 ini kalau sudah akhir Ramadan 10 akhir maka ijtihad betul-betul. Kemudian yang 11 i'tikaf. I'tikaf apa? I'tikaf bisa sejam, bisa 2 jam. Tapi kalau i'tikaf sesuai sunnah Nabi, maka 10 akhir Ramadan 10 hari. Kenapa demikian? Dan kalau sudah i'tikaf ya, kenapa kita gunanya i'tikaf itu? Supaya lebih sempurna mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab kalau kita ini 10 akhir Ramadan di luar masjid, itu banyak godaannya, susah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tapi kalau kita i'tikaf di masjid, maka sedikit maksiat, nambah iman, naik juga ibadahnya. Sehingga malam itu dia sungguh-sungguh bisa mencari Lailatul Qadar. Karena ini kan 10 akhir Ramadan ya. Kemudian juga yang nomor 12, tahari Lailatul Qadri wa qiyamuh. Berusaha mencari Lailatul Qadar. Mencari itu maksudnya bukan tanggal ganjilnya, tidak. Karena kalau cari tanggal ganjil lain pula pemerintah kita dengan organisasi tertentu tuh. Ya kan? Yang ini bilang tanggal ganjil, oh enggak, masih tanggal genap, kan susah jadinya. Makanya maksudnya mencari Lailatul Qadar itu hidupkan aja semua. Ya, hidupkan semua 10 akhir Ramadan itu. Insya Allah, mau yang ganjilnya mau yang genapnya, hidupkan saja, pasti dapat kita. Ya gimana? Ganjil semua, ganjilnya NU beda. Betul. Beda. Jadi ganjil semua. Ganjil semua memang gitu. Sebenarnya kalau diurut dari atas ganjil, diurut dari bawah kalau diurut dari bawah kan 21 sampai ke atas sampai 29. Nanti kalau dari tanggal 3 Ramadan 30 diurut dari 30-nya, nanti jatuhnya ganjil 28. Kan gitu ya. Bisa tengok bulan ini kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 masalahnya. Mungkin menurut kita nampak bulan Saudi 29. Oh di Indonesia tak nampak bulan 30. Jadi makanya anggaplah semua ganjil, selesai. Ya. Maka itu mendapatkan Lailatul Qadar itu kan ada yang mendapatkan mungkin sejam aja ya lumayan. Ada yang dapat 2 jam saja, ada yang 3 jam saja, ada yang 1 malam dia dapat, alhamdulillah. Kan tergantung kekuatan orang bangun di malam hari kan itu ya. Tapi sebaiknya memang para ulama persiapkan dengan cara apa? Tidur kailulah di siang hari. Tidur di siang hari untuk begadang di malam hari. Di luar Lailatul Qadar saja kita bisa begadang, main catur dengan kopi, dengan rokoknya, dengan apanya kan. Lailatul Qadar masa nggak bisa? Berarti hawa nafsu dia yang masalah kan itu. Kemudian juga yang nomor 13, al-julus fil masjid hatta tatlu asyam. Sebaiknya kalau Ramadan itu lebih banyak duduk di masjid. Ya, umpamanya ini istirahat, sholat duhur, kan nggak makan siang. Ya udah habis sholat duhur duduk, baca Quran, zikir, nanti kerja lagi, nanti asar gitu lagi. Jadi sebaiknya
perbanyak duduk di masjid, terutama di waktu pagi sampai menjelang terbit matahari. Dari waktu fajar sampai terbit matahari kita berzikir, kemudian sholat syuruk, itu pahalanya sama dengan haji dan umroh malah kan. Kemudian juga di antara ibadah-ibadah sunnah ya memberi makan orang berpuasa. Kemudian juga ingin penting, kan ini mempengaruhi pahala ibadah puasa, tarkul ghibah, meninggalkan ghibah, dusta dan dosa-dosa lisan. Ya, karena banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala, kata Rasul. Rubba shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal atas, kata Rasul. Berapa banyak orang yang berpuasa itu hanya lapar-laparan aja tuh, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Tadi puasanya itu hanya puasa badan, tidak sampai puasa hati dan puasa lisan. Coba kalau tiga-tiganya kita berpuasa, badan puasa, hati puasa, lisan puasa, sempurnalah puasa kita. Dan yang pertama dipuasakan apa? Hati dulu, kemudian badan, kemudian lisan. Ya, baru sempurna tuh ibadah puasanya. Termasuk juga ya perbanyak sholat sunnah, itu sudah jelas ya. Perbanyak sholat sunnah. Kemudian jangan tinggalkan sahur. Walaupun Anda kuat puasa tanpa sahur, sebaiknya jangan ditinggalkan. Kan gara-gara orang malamnya makan kebanyakan, akhirnya kemudian waktu sahur malas makan, akhirnya tidak mau sahur. Banyak orang seperti itu kan. Maka sebaiknya walaupun sudah kenyang tetap sahur, walaupun hanya seteguk air ataupun segenggam kurma. Genggam banyak lah ya. Pokoknya 1-2 biji kurma jadilah kan itu. Intinya jangan tinggalkan sahur. Kenapa? Karena sahur itu keberkahan puasa. Tasahharu fa inna fi sahurikum barakah, kata Rasul. Sahurlah kalian karena dimakan sahur itu ada keberkahan di situ. Jadi supaya ibadah kita puasa kita ini berkah. Dan kalau bisa sahurnya itu sesuai dengan sunnah Nabi. Kata kalau tidak salah hadis Anas ketika bertanya kepada Zaid, "Hei Zaid, kau kan pernah sahur sama Nabi. Jarak sahurnya Nabi dengan adzan subuh itu berapa menit?" Maka Zaid ibn Thabit mengatakan, "Qadra khamsina ayat." Seperti engkau membaca 50 ayat Quran. 50 ayat itu kalau ditongkrongi ya sekitar 20 sampai 30 menit lah. Nah, jadi 30 menit atau 20 menit sebelum adzan, itulah kita makan. Ya, jadi mendekati adzan sahurnya Nabi. Kenapa? Supaya ketika selesai sahur betul-betul bertepatan dengan adzan subuh dan itu setat puasa. Dan supaya ketika siang itu kita masih kuat karena masih banyak isinya. Tapi kalau sahur jam 2 udah lapar, udah malas jadinya. Ya kan? Kenapa? Karena puasa nambah jam. Yang harusnya puasa itu startnya terbit fajar, jam 3 dia udah puasa, itu nambah jam namanya. Itu kalau sahurnya jam 2, jadi ditambah waktu jam puasanya, itu yang buat kita lapar jadinya. Makanya kalau ngikut puasanya Nabi, senang puasa itu. Ya, cuman kalau ngikut puasanya dukun-dukun, puasa mutih ya nggak jelas itu ya. Nah, ini juga diantara termasuk takjilul fitr. Menyegerakan berbuka juga jangan dianggap remeh. Karena ada orang umpamanya Anda ini sedang naik kendaraan di jalan, datang waktu maghrib, mau buka tak ada air, mau makan tak ada kurma kan itu ya. Nggak mungkin jilat-jilat setir kan gitu kan. Ya. Tetapi bukan berarti nantilah bukanya kalau sampai di rumah, nggak boleh. Tetap harus berbuka juga. Bagaimana caranya? Cukup dengan niat. Saya batal puasanya. Sebab kalau kita tidak membatalkan sampai rumah kemudian tenggelam matahari, bintang pula muncul, maka puasa kita tidak ubahnya dengan puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tasyabuh jadinya puasanya kan, menyerupai orang kafir. Nah, supaya tidak menyerupai orang kafir, ketika teng maghrib saja nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum, niatkan batalkan. Nggak perlu jilat-jilat jari, nggak perlu. Cukup niatkan saja bahwa saya membatalkan puasa, itu sudah cukup. Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan niatnya. Makanya Rasul mengatakan manusia itu, umat Islam ini tetap akan di atas kejayaan selama mereka menyegerakan berbuka. Pertanyaan, masa berbuka bisa menjadikan umat Islam jaya dan bisa mengalahkan orang kafir? Apa hubungan makan dengan kejayaan di sini? Bukan masalah makannya, tetapi masalahnya di sini ada penyelisihan kepada orang kafir. Di situ kejayaannya. Ketika kita selalu menyelisih orang kafir, maka kita akan jaya. Ketika kita semakin meniru orang kafir, makin lemah kita. Gitu maksudnya. Ketika kita berbuka, menyegerakan berarti menyelisihi puasanya orang kafir. Ketika kita
mengakhirkan apa ubahnya kita dengan mereka. Nah, lemah kita jadinya, ya. Taib, ini juga diantara ibadah-ibadah dan yang paling penting juga yang terakhir, karena nampak udah pada ngantuk, ya. Kalau bisa tasamuh itu maafkan orang yang mulai memancing-mancing permusuhan dengan kita. Kata Nabi SAW, fa in syabba ahadun, kalau ada orang yang mulai mancing-mancing ini, entah dia ngomong kotor, entah dia buat emosi kita, entah buat bertengkar, atau mungkin istri kita buat dongkol, maka jangan dilayan, tetapi katakan fakulum ri'in saim, saya lagi puasa, saya nggak ngelayan dulu. Ya, titik sampai di sini. Jangan koma, nanti habis maghrib aja. Bukan. Itu maksudnya jangan pakai koma, itu dendam namanya. Ya, sampai di situ saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada tanya jawab silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kita kemarin apa itu dapat tilas. Iya. Di Bani Hashim, tempatnya dengan Rasulullah, rumahnya Khadijah, Jabal Qubais, apa itu. Nah, terus ada yang sebutin begini oleh Ustaz kita, bahwasanya ada yang mengatakan juga pendapat rumahnya Siti Khadijah ini setelah Ka'bah dan pelatarannya, ini keutamaannya di rumah Khadijah itu. Ya alasannya tadi berapa kali diberi masuk ke situ, ini ke situ gitu. Jadi selain Ka'bah dan pelataran itu, ini juga salah satu tempat yang paling juga utama itu. Bahkan itu tadi apa? Jibril datang, salam itu tadi. Terus kedua, ini sama-sama soleha ini dua ini ya. Ada Siti Khadijah, Siti Aisyah. Nggak tahu ini, kan kalau di surga itu kan apa namanya, permaisuri kan satu. Itu yang istri satu. Hah? Kalau istri empat, ya empat apa maksudnya? Oh, mantap. Iya. Kejawab sudah kalau ini. Iya. Nah, baru kali ini. Ada udah tahu itu jawabnya. Itu apa yang kepalanya jawab. Jadi itu pertanyaan saya tadi satu. Yang kedua lagi, bahwasannya itu kenapa orang merebut roda? Apakah benar ya memang bahwasannya roda itu nanti istilahnya di bawah, artinya ke jannah, ke surga itu yang gambaran roda itu juga gitu di bawah. Statement yang saya sampaikan tadi itu benar atau tidak? Terima kasih. Ya. Ya, alhamdulillah. Soal keutamaan Mekah itu terlingkupi dengan tanah haram. Ya. Cukup dengan tanah haram saja itu sudah kemuliaan Mekah. Tanpa disebut di tempat mana. Karena perbedaan Mekah dengan Madinah. Kalau keutamaan solat itu Mekah itu tidak di Masjidil Haram, tapi masjid-masjid manapun yang jelas masih wilayah haram, itu pahalanya sama. 100.000. Ya, 100.000. Tapi kalau di Madinah tidak, dia hanya di masjid saja. Oh, di Nabawi itu? Ya, di Nabawi saja. Di luar Masjid Nabawi tidak dapat keutamaan. Tapi kalau di Mekah, bukan hanya di haram aja, pokoknya haram itu kan kemana-mana tuh, batas haram. Ya ada, sampai ke Hudaybiyah ada kan gitu, sampai ke Arafah. Selama masih batas negeri haram, masjid manapun keutamanya sama. Kenapa Rasul? Karena Rasul tidak menyebut tempat. Lain dengan Masjid Nabawi. Rasul menyebut masjidi, masjidku. Berarti di luar masjidku tidak ada keutamaannya. Tapi kalau di Mekah, itu dimanapun selama masih tanah haram, maka 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Itu dari situ saja udah cukup sebenarnya untuk bicara keutamaan. Ya, lebih-lebih kalau umpamanya lebih masuk lagi ke Masjidil Haram, karena ada keutamaan tersendiri Masjidil Haram. Ya, ada tempat-tempat bersejarah di situ, ada Ka'bah, istilahnya dari situlah pertama kali Allah disembah. Ya, yang kedua ada Hajar Aswad dari sorga. Dulunya putih tapi jadi hitam gara-gara dosa kemusyrikan orang-orang musyrik Arab, sehingga mengubah
yang tadinya putih menjadi hitam, makanya menjadi Hajar Aswad. Di situ ada makam Ibrahim. Di bawah makam Ibrahim itu ada yakut, perhiasan yang sangat luar biasa yang dari sorga. Dan di situ ada 2 telapak Nabi Ibrahim. Karena makam itu kan tempat Ibrahim naikkan bata batu ke Ka'bah. Dulunya nempel makam Ibrahim tuh, tapi di zaman Umar digeser. Kenapa? Karena mengganggu orang tawaf kalau sholat. Maka Umar digeser ke belakang sehingga jaraknya cukup jauh. Itu Umar yang geser itu. Ya. Sudah antisipasi di depan. Ya, karena kan terhalang kan nanti tawaf di situ, sholat di situ, cemana pula kan itu. Sekarang aja terhalang. Nah, karena sudah terlampau banyak jemaah kan, udah kumpul-kumpul, makanya boleh masuk ke dalam masjid. Yang penting di belakang makam Ibrahim. Ya, di situ ada rukun Yamani. Banyak tempat-tempat di Mekah itu yang luar biasa sejarahnya dan keutamaannya. Ya sudah dijelaskan itu keutamaannya. Tapi kalau di Madinah ya cuman di dalam masjid itu saja. Kan Raudhah kan di dalam masjid. Dan halamannya lah. Ya, maksudnya sekitar masjid itu saja gitu. Enggak sampai keluar. Ya. Dan Raudhah itulah yang identiknya Masjid Nabawi kan Raudhah, karena di situ antara mimbar dan rumah pintu rumah Nabi. Itulah disebut taman dari taman sorga. Ada yang mengatakan disitulah awal dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Wallahu alam riwayatnya, tapi ada yang mengatakan seperti itu. Tapi orang yang berdoa di situ memang mustajab, ya. Walaupun ada sebagian ulama melemahkan hadis tentang masalah apakah doa itu harus di Raudhah, ya, di pojok-pojok masjid Nabi juga enggak dikabulkan, ya. Bagi yang mengatakan lemah riwayatnya, berarti satu masjid ini mustajab doanya mau di mana aja. Mau di pintu mana saja, tidak mesti di Raudhah kan gitu. Ya, apalagi dengan kondisi Raudhah yang sekarang sekali dibuka ribuan orang masuk, akhirnya sholat nggak khusyuk, doa nggak khusyuk karena dikejar-kejar seru cepat-cepat. Gimana caranya mau khusyuk kan? Akhirnya kan susah kita. Ini gimana kita mau sholat kayak gitu? Ditabrak-tabrak orang. Nah, kalau dulu iya, artinya kan lebih baik, itu kan bukan perkara wajib masalahnya. Ngapain kalau bukan perkara wajib sampai berdesak-desak di situ? Umpamanya orang kena maklar nyium Hajar Aswad gitu sampai tertungging-tungging di depan Ka'bah kan? Ya kan nggak bisa juga, itu kan wajib. Mencium Hajar Aswad sunnah. Kalau tidak bisa kan dilambaikan saja. Kalau nggak bisa ya cukup dari jauh saja. Ya. Tetapi kalau ya memungkinkan, kalau enggak jangan dipaksa, karena perkara-perkara yang tidak wajib itu justru kalau dipaksa itu jadi madarat, jadi makruh hukumnya. Kan? Wallahu alam. Ya mudah-mudahan antum semua. Gimana? Kita sholat 100.000, kita baca Quran hatam 100 kali juga nilainya. Tidak, karena keutamaannya ada di sholat. Kalau baca Quran lain lagi. Baca Quran ya kita mendapatkan keutamaan tempat aja. Tapi kalau sholat itu ada nasnya, memang ada hadisnya. Ya, siapa yang sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000, memang ada riwayatnya. Tapi kalau baca Quran, apakah sama dengan 100 kali ribu? Enggak ada riwayatnya, perlu dalil. Nah, tapi segala aktivitas kita yang di sana nilai 100.000 masih kita bersedekah. Mana dalilnya? Kan kita nggak ada masalah. Kalau dia berfatwa ada masalah, yang penting jelas dalilnya kan bagi kita ini kan. Karena dalil yang sahih itu cuma satu, masalah sholat. Kalau dia bersedekah di sana itu dapat keutamaan bersedekah di tempat yang suci. Ya. Keutamanya kan beda, kita beribadah di tempat suci dengan beribadah di tempat yang tidak suci kan gitu. Dari situ saja keutamaannya. Tapi kalau memastikan nominal, itu perlu dalil. Karena memainkan angka dalam sebuah ibadah itu, angka itu tidak bisa berubah dan sulit ditakwil. Tapi juga bisa juga Allah terima kan tidak? Apanya? Ya, Allah terima. Kamu sedekah di tempat suci, ya kami dapat ganjaran. Ya, jelas sedekah di tempat suci itu pasti besar pahalanya. Tapi menentukan pemanya 100, saya Iva nih. Sama dengan pahala sholat 100.000 kali, itu perlu dalil maksudnya di sini. Mana dalilnya? Nanti ditanya tak bisa jawab. Itu kita hanya tanya dalil saja. Kalau sedekah di sana tetap berpahala besar karena kita bersedekah di tempat suci. Itu saja pahalanya. Adapun pahalanya sebagaimana nggak dijelasin. Tapi kalau sholat dijelasin oleh Nabi. Ya. Tapi selain sholat kan nggak dijelaskan. Ya, semua sholat. Mau sholat apa aja, mau sholat duhanya, sholat wudhu, pokoknya sholat, karena Rasul katakan sholat, tidak mengatakan wajib sunnahnya. Siapa yang sholat, dan itu di Masjid Nabawi 500, 1000 di Masjid Al-Aqsa, di Masjid Al-Aqsa itu ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 250.
Tetapi hadis yang sahih 250. Hadis yang mengatakan 500 kali sholat itu dhaif hadisnya. Ya, jadi kalau mau diurut, Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 250. Itu pahalanya. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada orang kampung aja, Pak, kamu kan sudah haji, kok nggak pergi ke masjid? Kami udah berapa ratus ribu kalau Banyak saldo ya. Jadi kamu itu udah belum haji katanya. Dulu lah. Lah, duduk aja habis subuh sampai syuruk kemudian sholat 2 rakaat, kan pahalanya sama dengan haji. Aku udah haji tiap hari gitu. Tiap pagi lagi ke Mekah kan. Ya nggak bisa, itu kan bicara bandingan pahala. Kalau bandingan pahala itu bukan menceritakan sah dan tidaknya sebuah ibadah. Ya itu lain lagi. Urusan Allah kalau pahala itu kan. Kalau masalah ibadah ya harus fisik kita yang bermain di situ. Wallahu a'lam. Ya saya kira cukup ya, udah jam. Iya, boleh. Mengenai ini fenomena sekarang mengenai tanah suci. Kan memang ada batas tanah haram itu kan, Madinah, Mekah. Cuman dalam beberapa waktu ini kan di Indonesia sering kita lihat, pertama di Madinah kayaknya ya, yang sudah bebas orang yang saja yang orang Muslim masuk itu. Non Muslim ya. Muslim itulah ya, ini memang kadang-kadang ada rasa ini di kita jadinya gitu. Ya sebenarnya pada dasarnya tidak boleh orang kafir itu masuk tanah haram, bukan masjid aja, tanah haram. Ya, boleh. Ya nggak boleh itu. Kecuali dalam kondisi tertentu dibolehkan. Contohnya di zaman Umar. Di zaman Umar, Mughirah bin Syu'bah itu dia kan punya usaha pandai besi. Mughirah bin Syu'bah itu dia tidak punya karyawan. Jadi ketika dia perang Qadisiyah, ketahuanlah satu orang Persia namanya Abu Lu'lu' al-Majusi. Dia minta izin sama Umar untuk dibawa ke Madinah. Ya kata Umar tidak boleh. Ada orang kafir masuk tanah haram. Ya. Tapi karena Mughirah mendesak karena ada kepentingan bisnis juga, memang nggak ada karyawan, terpaksa diizinkan Umar. Akhirnya masuklah Abu Lu'lu' al-Majusi. Dia kafir, bekerja di rumahnya Mughirah, ada di Madinah, kan gitu. Rupanya memang Allah sudah skenario dengan masuknya Abu Lu'lu' al-Majusi itu Umar mati syahid. Yang izinin Umar. Ya, yang izinin Umar, yang membunuh juga dia. Bahkan Umar ketika itu Abu Lu'lu' mengeluh kepada Umar, ya Umar saya ini dipekerjakan kok nggak sebanding dengan upahnya. Dia ngeluh kepada Umar Abu Lu'lu' nih. Jadi Umar mengatakan, ya sudah kalau begitu buatkan untukku pisau. Aku akan beli dengan mahal. Kata Abu Lu'lu', baik, aku akan buatkan pisau untukmu yang akan terkenal sampai barat ke timur katanya. Rupanya pisau itu untuk menusuk Umar. Nah, itulah akan diizinkan Abu Lu'lu' masuk ke tanah haram oleh Umar. Istiadatnya dia kan. Artinya boleh memasukkan orang kafir itu dalam kondisi tertentu, umpamanya arsitek atau apa kan. Memang diizinkan kerajaan. Tapi kalau bukan orang-orang profesional, ya bukan seperti arsitek bangunan atau kedokteran atau apa gitu, maka tidak boleh. Jadi hanya dibolehkan tuh orang-orang tertentu saja. Itu ya jadi masalah di situ. Nggak semua orang boleh masuk kan. Kalau Riyadh ya boleh-boleh aja kan, itu sudah bukan ini kan. Nah, tapi kalau sudah masuk daerah haram itu ya harusnya memang jangan ada orang kafir masuk. Memang begitu aturan. Maaf, tadi Abu Lu'lu' itu kafir. Abu Lu'lu' kafir Majusi, penyembah api. Bukan ikut di barisan salat itu. Gimana? Kan ikut di barisan salatnya Umar. Bukan, dia pura-pura sholat ingin nusuk Umar. Oh. Dia Majusi. Makanya alasannya kenapa dibolehkan orang kafir masuk itu kalau ada hajat. Umpamanya karena profesional gitu, mungkin guru atau dokter atau arsitek atau yang memang kerajaan butuh dan memang orang sana nggak ada. Nah, itu memang darurat kan. Tapi kalau semua orang masuk ya. Nah, masalahnya sekarang kan kadang-kadang turis-turisnya kadang-kadang kan mudah masuk. Ini mungkin tanda-tanda akhir zaman ya kan. Masuk ke Nabawi. Ya itulah betul kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Sayati alaikum zaman walladzi ba'dahu syarrun min. Akan datang zamannya kondisinya lebih buruk daripada sebelumnya. Iya, memang begitu. Udah memang ini musibah.
yang jadi apa? Kita jadi merasa ini jadinya. Ya, kita jangan melihat satu titik keburukannya, masih banyak juga kebaikannya. Jauh lebih banyak kebaikan yang kerajaan sana dibandingkan keburukannya, kan begitu. Nah, MBS ini agar tercapai targetnya 1 miliar orang itu, ya semua sekarang di Gua Hira itu tempatan semua rekreasi kita, walaupun dia kita lihat Kalau masalah pembangunannya kita memang misalnya apresiasi fasilitas yang dibangun, terus pelayanan sekarang jauh lebih baik gitu kan. Tempatannya banyak Ustaz. Cuman itu aja, masalah itu aja kan. Ya memang kondisinya memang begitu. Itu kan di luar syariat kan. Kita tidak bisa menyalahkan apa namanya para ulama sana. Ulama sana pasti sudah ngasih fatwa kan. Ya kayak di sini beda juga, majelis ulama dengan pemerintah kan beda. Ya. Ya kan kebijakannya. Ulama kenceng di sini, majelis ulama ngasih fatwa, pemerintahnya melempem ya kan. Ya memang begitu. Kadang-kadang bertubrukan karena kan udah bagi-bagi. Kalau khusus fatwa keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau khusus kerajaan Muhammad Saud, itu sudah dibagi-bagi itu sampai sekarang. Ini ranahnya ulama, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab keturunannya kan itu ya, ulama Najd. Ini menguasai kerajaan ini dari Saud sampai cucunya gitu. Ya cuman bagusnya di sana kan masih ada kekompakan antara ulama dan umaro gitu saja. Karena ulama di sana baiat. Tidak ada demo di sana karena semua dari atas sampai ke bawah itu berbaiat mereka. Kalau kita kan tak ada baiat di sini. Makanya ada oposisi, ada yang ini. Wallahu a'lam. Kita tutup subhanallah. Bihamdika. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.